Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunaiyah, NIM 1914211. Saya dari jurusan Perbankan Syariah kelas A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang di sini saya akan memaparkan materi yang saya sudah buat jurnal yang berjudul tentang perkembangan dan lembaga keuangan syariah dari data tahun 2019-2020. Dan di sini saya juga akan menjelaskan mengenai COVID-19 atau sering disebut corona. Di mana sih corona ini sudah mengelilingi dunia, termasuk negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Di samping itu, problematika yang terjadi akibat adanya COVID atau corona kurang optimal koordinasi antar pusat dan daerah yang berdampak semakin tersebarnya virus dan kemudian metode yang digunakannya yaitu metode yudiris normatif dan yakni metode dengan pendekatan undang-undang dasar dan pendekatan komparasi, maka perlu adanya kebijakan yang dapat pemerintahan agar keadilan anak pandemi COVID-19 yang terjadi pada perekonomian Indonesia dari dampak pandemi ini menurunkan permintaan produk-produk syariah dan terhambatnya produksi syariah karena dengan bahan baku syariah tersebut adanya dari luar negeri. Dampak pandemi ini mempengaruhi terlambatnya penanaman modal tidak terkecuali investor yang berencana menanamkan modalnya pada bisnis-bisnis syariah, peningkatan risiko lembaga-lembaga syariah. Dari tantangan ini, strategi ekonomi dan bisnis syariah menunjukkan empati dari solidaritas kepada para pemangku kepentingan strategi usaha yang lebih mengutamakan pelaku bisnis syariah memanfaatkan dan mendukung program sistematis dari perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya harus memulai merevisi kembali target pertumbuhan penerapan teknologi digital transaksi dalam satu solusi dan ada juga tujuan penelitian ini yang pertama
itu mengetahui dampak ciri-ciri COVID tersebut. Dua, 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 dua tantangan ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia. Semoga si COVID ini cepat-cepat keluar dari negeri kita, dari negeri Indonesia, biar kita bisa belajar tatap muka seperti biasanya. Semoga kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, biar bisa berkumpul kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.